Subscribe 1011 MGT Radio Bandung. Gue bilang sama suami gue, lo mau berhenti main atau ini mainan gue jual 200.000, gue bilang gitu. Selamat sore, listeners. Kita bakal kembali lagi di MGT Live sore hari ini. Dan hari ini kita bakal ketemu sama Mita Lestari yang bakal cerita seputar apa ya? Seputar dunia kecilnya. Oh, sudah? Selamat sore, Mita. Apa kabar? Hai, baik. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, ini udah cukup lama Mita nggak mampir ke MGT Radio ya. Udah berapa bulan? Iya, tahun lalu. Tahun lalu ya, akhir tahun lalu pas kesini bawa anak juga kan waktu itu malam-malam. Masih kecil banget ya. Iya. Gimana keluarga sehat juga? Sehat, alhamdulillah mas. Semuanya masih under control. Mudah-mudahan sehat terus deh. Amin, itu dia. Mita, aku mau nanya nih, sekarang lagi sibuk apa sih? Aku ya lagi sibuk, pastinya pekerjaan 24/7 ya, menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Terus tentunya juga aku lagi keluarin single terbaru Dunia, makanya lagi banyak promo-promo juga. Terus sama lagi naik kelas jadi musisi, jadi lagi jadi singer-songwriter juga. Lumayan ada beberapa project ke depan yang emang lagi minta aku untuk songwriting juga gitu. Wow, luar biasa. Jadi makin lengkap nih seorang Mita Lestari ya kan. Kalau dulu mungkin orang oh dinyanyiin aja terus lagu orang, tapi sekarang kan bisa menulis lagu sendiri, bisa arrange lagu sendiri juga. Ya, ya biar lebih komplit lagi paket-paketnya ya. Tapi kalau aku boleh tahu nih dan juga boleh flashback ke beberapa tahun yang lalu, mungkin Mita bisa cerita nih awal kiprahnya di dunia musik Indonesia tuh kayak gimana sih? Mulai mengawali karir di usia berapa, terus pada saat itu gimana perjalanannya di dunia musik Indonesia? Sorry. Ya, aku memulai karir itu kan dari ajang pencarian bakat ya, Mamma Mia waktu itu tahun 2007. Terus alhamdulillah jadi juara 1, makanya aku langsung desain sama Sony Music waktu itu. Sama Sony Music tuh kalau nggak salah 10 tahun. Terus 2017 aku kontrak udah habis sama Sony Music. Aku mencoba untuk indie selama sekitar 2 tahun, dan akhirnya tahun 2020 ini, which is lebih tepatnya 2019 akhir, aku udah mulai sign sama label baruku MD Music gitu. Dan udah ngeluarin sekitar berapa ya, 40 laguan deh kalau nggak salah, karena udah tergabung sama 2 album dan single. Iya. Follow Twitter @MGT_radio. Nah, ngomongin soal karya terbaru yang berjudul Dunia. Ini bisa cerita nggak lagunya nyeritain apa nih Teh Mita? Terus juga siapa aja musisi yang terlibat di karya terbarunya ini? Kalau misalnya untuk lagu Dunia ini sih, lagunya itu aku buat berdua sama Kim McKay. Oh, dan ada Botin juga, dia membuat bridge-nya di lagu itu. Terus udah kayak gitu, jadi bertiga ya buatnya. Terus tapi didominasi sama aku dan McKay untuk pembuatan lagunya. Terus untuk musiknya sendiri, produsernya sudah pasti suami aku dari 2015 sampai hari ini. Suami aku jadi produser tetap aku. Terus udah kayak begitu, ada bantuan dari banyak banget orang-orang untuk jadi vocal director. Kayak misalnya ada Botin jadi vocal director, terus ada my best friend from Singapore, Izzat, juga jadi backing vocal arranger. Terus udah gitu ada banyak teman-teman juga dalam situ, ada Anka ngisi bass, ada piano, Yesa, which is kayak Yesa nih adalah kayak sessionis piano aku udah lama banget, terus udah nggak pernah main lagi, udah nggak pernah ngisi lagi di track aku. Tiba-tiba pas di track comeback aku dia datang, terus dia ngisi, kayak seneng banget gitu. Dan banyak sih alhamdulillah ya, rata-rata emang orang-orang yang sudah pernah bekerja sama aku sih yang ada dalam situ. Oke. Nah, ini yang menarik adalah berarti keterlibatan seorang siapa, McKay itu kan dari Korea ya kalau nggak salah ya. Nah, ini gimana bisa akhirnya berkolaborasi dengan McKay? Ada story kah sebelum
terjadinya kolaborasi ini? Kalau misalnya cerita McKay sama aku lumayan lucu ya, karena kan sebenarnya McKay itu sudah ada di Indonesia sebelum aku kenal sama dia, karena dia ada project ya sama salah satu brand Korea yang ada di sini. Terus sampai akhirnya pertemuan pertamanya malah dari Mas Bari dulu. Mas Bari produserin lagunya dia. Nah, aku tuh emang tipikal yang tante-tante banget kan ya. Jadi kayak semua artis-artisnya Bari yang emang diproduserin tuh kayak gue pasti yang kenalan, gue yang ikutan ngobrol sampai akhirnya salah satunya McKay, gue akhirnya terjadi temenan gitu, jadi sahabatan banget, jadi deket banget gitu. Sampai akhirnya kita tuh dapet project. Jadi sebenarnya dunia ini tuh awalnya bukan project single, dia project OST tadinya. Nah, terus tadinya tim MD Pictures minta kita berdua, minta aku untuk nulis lagu gitu kan. Pas aku bikin sama McKay berdua, karena emang aku kebayang untuk masukin Korean vibe gitu. Jadi daripada gua harus kayak nganalisa satu-satu lagu Korea, mendingan gua ajak langsung aja singer-songwriter Koreanya kan. Jadi yang emang udah hafal hatam di luar kepala gitu. Ya udah akhirnya ngajakin McKay datang ke rumah. Dia bawa gitar, dia bikin progression chordnya, aku bikin melodinya sama liriknya karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dan jadilah lagu Dunia. Pas kita submit, ternyata alih-alih dipilih untuk soundtrack, malah dipilih untuk si ini buat single aku gitu. Buat single. Wow. Jadi kurang lebih seperti itu perjalanannya ya. Berarti ada sesuatu yang fresh, sesuatu yang baru dimunculkan di single Dunia ini. Follow Instagram @MGT Radio. Sebetulnya apa yang perbedaan yang mendasar gitu dengan single-single sebelumnya, si single Dunia ini? Perbedaan yang mendasar tuh pastinya konsep dan tema ya. Karena kan selama ini kan aku nyanyiin lagunya tuh lagu-lagu yang menselebrasi patah hatinya orang-orang kan, kayak lagu-lagu galau. Ya kan, terus kayak lagu-lagu yang emang kegalauan masyarakat Indonesia, bener. Ya, right. Tapi kalau misalnya yang sekarang tuh lebih positif pastinya. Terus udah kayak begitu lebih memotivasi lah ya. Apalagi lagu ini menurut gue memang jodohnya keluarnya pada saat pandemi ini gitu. Tadinya kan sudah siap dari Januari 2019 sebenarnya lagunya. Tadinya udah mau di rilis bulan Juli 2019, terus bulan November, terus nggak jadi. Terus mau dirilis bulan Januari, nggak jadi juga. Mau dirilis bulan Juli kemarin, nggak jadi juga. Sampai akhirnya dijadiin bulan Agustus di saat emang new normal tuh emang udah jadi sesuatu yang lumrah ya gitu, udah biasa gitu. Jadi yang kayak memang lagu ini berceritanya kan tentang dunia yang jadi lebih berwarna kan, kayak dunia yang bukan cuman yang bukan sebesar planet, tapi ada dunia kecil di sekitar kita yang emang bisa bikin kita bahagia. Nah, maksudnya kayaknya emang lagu ini tuh menurut gue jadi obatnya orang-orang di saat mereka semua pada jenuh dan pada mulai kesel sama situasi dan kondisi saat ini gitu. Kayak kadang-kadang kita sebagai manusia kan suka lupa ya sama hal-hal kecil, tapi melihat hal-hal yang besar dan membuat itu jadi ngerusak hidup kita gitu. Dan lagu ini kayak gue pinginnya sih ngasih reminder lah sama orang-orang bahwa jangan selalu melihat yang besar dan jangan selalu melupakan hal yang kecil gitu. Iya. Lebih banyak pesan positif yang disampaikan oleh seorang Mita lewat dunia di saat situasi sekarang gitu ya, agar orang-orang juga bisa lebih fresh, orang-orang bisa menghilangkan stresnya dan biar bisa lebih positif lagi menjalani kehidupan gitu ya. Mita, ini kalau dibandingin nih, lebih kangen mana? Lebih kangen manggung apa lebih kangen piknik setelah pandemi usai? Ayo loh. Aku sih lebih kangen manggung, jujur. Lebih kangen manggung karena kalau piknik tuh gue suka traveling, tapi nggak terlalu yang traveling yang harus terus-terusan, yang continuously harus traveling gitu, enggak. Jadi kayak gue traveling tuh kalau misalnya emang udah bener-bener jenuh banget baru traveling gitu. Tapi kalau misalnya manggung, menurut aku sekarang bukan jadi kebutuhan materi lagi ya, tapi udah kebutuhan fisik dan mental gue gitu. Kayak
gue ngerasa kalau manggung tuh adalah gymnya gue, kayak gue tuh jadi kayak olahraga di atas panggung ya kan, kayak nyanyi, nari, loncat-loncat dan lain-lain gitu. Terus sudah kayak begitu pasti adalah makanan batin gue juga, karena gue kan ketemu sama banyak orang, banyak pendengar-pendengar gue yang emang suka sama lagu gue, yang nyanyi bareng lagu-lagu gue. Terus udah gitu memang mungkin goal aku dari dulu adalah emang entertain people, dan kalau misalnya ngelihat orang tuh entertained by me gitu, udah kayak satu kepuasan sendiri. Terus tidurnya jadi nyenyak banget. Kayak gue beberapa bulan ini tidur gue tuh jadi kurang asik gitu loh, karena mungkin ada yang hilang ya selama beberapa bulan ini, yaitu mungkin si manggung ini gitu sih. Like 101,1 MGT Radio Bandung di Facebook fanpage. Gitu ya. Karena manggung juga mungkin ya, kalau kita turnya keluar kota gitu ya kan, bisa sekalian traveling juga, jadi satu paket lah ya. Enggak sih, gue kalau misalnya keluar kota bener-bener datang terus ke hotel, gue tidur, karena gue sebelumnya harus tidur dulu, terus nyanyi, terus tidur lagi, terus pulang. Jadi nggak sempet traveling. Jadi gue emang nggak mau ngejadiin satu traveling sama manggung. Begitupun kalau misalnya kayak ke daerah-daerah yang emang kayak Bali atau Jogja, yang emang tempat kita traveling ya, maksudnya itu juga kalau misalnya kerja ya kerja, traveling ya traveling gitu. Jadi gue nggak pingin yang dijadiin satu gitu loh. Ini bagus nih, menarik nih ya. Mungkin sebagian orang, sebagian musisi ada yang seperti itu ya. Sekalian aja, gue manggung di sini, gue perform, habis itu gue liburan gitu ya. Banyak kayak gitu. Ada yang minta gitu ya. Enggak, janganlah, maksudnya nanti takutnya jadi gue tuh mungkin karena tipikal orang yang OCD ya. Jadi kalau misalnya hal yang A tuh nggak boleh dicampur sama yang hal yang B gitu. Jadi emang harus dibedain, harus dipisahin gitu. Oke, itu dia seorang Mita Lestari ya. Tapi ternyata ini kemarin saya dengar cerita, katanya sempat komplain gara-gara sang suami itu hobi main game. Ya, katanya sempat mau ngejual PS-nya. Ini gimana ceritanya itu? Sumpah, suami aku tuh susah banget dibilangin. Jadi mungkin beliau sendiri juga jenuh sama pekerjaannya ya. Tapi kadang-kadang kan kita di rumah juga butuh perhatiannya dia ya gitu. Terus mainnya tuh benar-benar lupa waktu banget gitu. Lagi diajak ngomong nggak multitasking gitu loh. Dia tuh orang yang nggak bisa multitasking. Jadi sebel banget kan. Kecuali kalau lo bisa multitasking, nggak apa-apa deh lo main game gitu. Ini udah nggak bisa multitasking, lo main game nggak berhenti gitu. Jadi kayak gue lagi kayak ngomong sama tembok gitu. Nah jadi kayak gue kesel banget, sampai gue bilang sama suami gue, lo mau berhenti main atau ini mainan gue jual 200.000, gue bilang gitu. Kata suami gue, kan belinya nggak segitu sayang, kan biarin aja, biar langsung laku, gue bilang. Aduh, ya gue kesel sih jujur. Bilangnya gini, PS mulu dimainin, aku kapan? Aduh, itu dia. Mita, nyanyiin dikit dong karya barunya, lagu barunya, coba sebait 2 bait lah. Penasaran nih, dinyanyikan secara langsung oleh Mita Lestari, Dunia. Boleh, aku nyanyiin refnya ya. Boleh. Dunia kini terasa lebih berwarna, memeluk hangatnya rasa yang kita punya, kasih indahnya oh cinta. Ku bisa habiskan waktu tanpa tergesa, tertawa berubah jadi cinta. Ku harap kita selalu bersama selamanya. Dunia. Thanks.